Ya, kalau orang mengerti, mulai sekarang pada masyarakat harus tahu. Sebetulnya kalau didakwa, jadi terdakwa, duduk terdakwa, seorang pembunuh sekalipun tidak bisa dikatakan dia adalah bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Dan seorang yang mempertahankan tentang kebenarannya, dia harus dihormati oleh hakim. Jadi kalau ada hakim yang benar, ya itu biasa, makanya ada aturannya bagi mereka. Hakim tidak boleh berperilaku kasar. Hakim itu harus punya etika ngomongnya. Jadi berperilaku, bertutur kata, bersikap itu nggak boleh memberikan kesan bahwa seolah-olah hakim ini punya kewenangan yang absolut dan orang yang sedang diproses ini adalah sudah bersalah. Jadi harap diingat itu. Ya, kepada terdakwa di seluruh Indonesia, ikuti saya punya edukasi di pengacara Guntur Reba. Ya, Anda bisa mengerti tentang hukum dan hak, batasan hak dan kewajiban Anda. Saya kasihan kadang-kadang koruptor di KPK. Mereka itu kayak seperti apa? Boneka. Padahal yang mau dipenjara itu bukan siapa, bukan hakim dan bukan penyidik. Yang mau dipenjara adalah Anda. Makanya saya minta kepada saudara-saudara yang diproses di KPK, pengacaranya jangan sampai pengacara yang nurut, yang sering-sering mengurus sana, jangan. Karena mereka itu sudah kebiasaan di sana. Harus cari pengacara yang benar-benar bisa memperjuangkan hak-hak daripada terdakwa. Karena semua koruptor, semua orang yang diseret sana, maksudnya tidak semua orang yang diseret di muka persidangan dianggap koruptor itu adalah pasti korupsi, belum tentu. Ya, jadi sekali lagi yang ini yang saya perlu titikberatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa seorang pembunuh pun, ini hukum kita loh, kita negara hukum. Seorang pembunuh pun dia tidak bisa dicap sebagai seorang jahat kalau belum dibuktikan di persidangan atau belum ada putusan terakhir. Itu bunyi hukum kita, namanya praduga tak bersalah. Ya, padahal seorang pembunuh loh, dia sudah mengaku saya membunuh, harus diuji dulu kebenarannya pengakuan itu. Jadi tolong, kita ini negara hukum ini jangan kita sampai berhukum tapi tidak menggunakan ketentuan hukum. Jadi sekali lagi kepada masyarakat seluruh Indonesia, belajarlah tentang doktrin hukum, terutama hukum pidana. Jadi jangan Anda didudukan di persidangan kemudian kayak boneka. Karena kalau Anda hanya kayak boneka, ya, kayak robot, hanya ngikut saja apa kata mereka, yang mau ditahan itu Anda. Minimal kalau Anda bisa ngoceh, minimal kalau Anda bisa melawan, mungkin Anda hukumannya berkurang. Kurangnya nggak sedikit, Pak. Ya, yang tadinya mau dihukum 7 tahun bisa jadi cuma setahun. Ya, boleh jadi tadi mau dihukum 10 tahun, boleh jadi bebas. Ya itu. Jadi Anda jangan ikuti pengacara, jangan ikuti jaksa, jangan ikuti siapa. Anda harus ingat, yang mau dipenjara bukan hakim, bukan pengacara, bukan juga jaksa. Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh masyarakat tahu batasan hak Anda. Ya, namanya kita ini keliru bisa, tapi bukan berarti bersalah. Karena keliru dengan bersalah beda. Keliru itu adalah kulfa, kita nggak nyadarin. Sedangkan kalau bersalah, kita itu ada niat. Ya, pidana itu ada 2, motif dalam motivasinya, kemudian modus adalah modus operandi. Jadi kepada teman-teman pengacara mau bela klien, tolong Anda perhatikan modusnya apa. Ya, jadi jangan kita menjadi kuasa hukum daripada klien. Kita hanya mendengarkan ceritanya, tapi coba kita renungkan. Kalau kita ada di pihak dia, kalau kita ada di posisi klien kita ini yang dituduh begini-begini. Jadi kalau Anda sudah berkesimpulan bahwa tidak ada modus, kemudian tidak ada motif, maka Anda harus memperjuangkan minimal dia ringan. Ya, misalnya gini, kita membela klien ini yang dituduh atau diduga menipu, memeras. Sekarang kita harus lihat, ya,
Dari segi modus. Modus itu adalah modus operandi. Kayak gimana modusnya dia? Dia menggunakan apa? Dengan metode apa? Itu modus. Ya kan? Ya, modusnya. Motif. Tentang mens rea. Tata caranya. Sedangkan motifnya. Motif itu adalah motivasi. Dorongan untuk melakukan itu kenapa? Ya, seorang yang misalnya mencuri. Nenek itu mencuri singkong. Motivasinya mencuri itu apakah karena dia ingin memperkaya diri atau dia kepengen makan? Kalau dia kepengen makan, maka kita harus bela dia. Orang ini mencuri karena dia kepengen makan. Lalu apakah itu berkesesuaian dengan motifnya? Motivasinya mengambil itu barang karena dia kepengen makan. Apakah berkesesuaian dengan ceritanya? Itulah modusnya. Misalnya apa? Oh, dia mencuri singkong hanya sekali ini, ya kan? Kemudian dia hanya mencuri untuk dia makan, tidak sampai bawa karung. Kalau orang mencuri atau kan namanya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu kan definisinya dalam hukum pidana adalah mencuri. Ya, jadi ketika dia mengambil hanya untuk makan, ya, kemudian dia tidak menyimpan, dia tidak menggunakan untuk berdagang atau tidak membagi-bagikan pada orang, harusnya bisa dibebaskan sama pengacara ini. Kenapa? Karena modus dan motivasinya itu jelas, tidak ada ke arah mens rea. Jadi saya heran ketika ada seorang nenek yang mencuri kayu, kemudian mencuri singkong, lalu pengacaranya tidak bisa memperjuangkan. Ini dari siapa? Saya mohon maaf, tanpa bermaksud merendahkan Anda, tapi disitulah saya lihat kemampuan kita berargumentasi. Ya, kalau kita sudah terima kuasa, kita mau bela, maka namanya juga apa? Fiat justisia ruat caelum. Jadi saya akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Lakukan itu. Jangan terbawa dengan dakwaan. Ya, pertama jaksa membuat dakwaan. Memang begitu. Nah, jaksanya ini untuk mematahkan jaksa punya dakwaan, Anda lihat metriknya. Ya, seseorang dituduh membunuh, siapa yang melihat pisaunya? Ya, pisau yang dia gunakan membunuh itu siapa yang lihat? Dia beli di mana pisau? Dia bawa dari mana pisau itu? Kan ada orang yang dituduh. Itu metrik harus ada, harus berkesesuaian. Orang dituduh membunuh, tapi pisaunya nggak ada. Ya bagaimana bisa? Harus ada yang melihat dia membunuh. Kalau tidak ada yang melihat dia membunuh, maka ada alat yang bisa mendekatkan bahwa ini dia membunuh. Seseorang dibunuh pakai, misalnya pakai kayu, barang buktinya pisau. Bisa apa enggak? Ya, benda tumpul, kan ada orang yang meninggal karena benda tumpul. Barang buktinya pisau. Atau sebaliknya, ada orang yang dibunuh dengan senjata tajam, tapi barang buktinya benda tumpul. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Kemudian jangan Anda mau dihadirkan saksi yang tidak melihat langsung. Karena seorang saksi adalah saksi yang melihat, mendengar, mengetahui langsung, bukan berdasarkan cerita orang. Kalau ada orang yang datang jadi saksi dalam perkara pidana hanya berdasarkan cerita, itu Anda usir. Sebagai pengacara, oh ini nggak bisa Pak. Cerita orang dia sampaikan, bawa sini orang yang menceritakan itu. Jadi nggak boleh. Itu sebagai istilahnya alat penghubung boleh. Istilahnya gini. Saya memeriksa seorang saksi. Saksi mengatakan, menurut teman saya, namanya ini, dia mendengar, dia melihat. Oke, kalau sudah berarti itu bukan kesaksiannya itu bisa dipakai, tapi orang yang dia sebutkan itu harus dihadirkan di muka persidangan agar bisa dicecar pertanyaan. Kamu melihat? Iya Pak. Di mana? Bagaimana gayanya? Berapa lama dia berdiri di situ? Bagaimana prosesnya? Kalau enggak, berarti itu bohong. Ini cara-cara menjadi advokat. Jadi kalau kita mau menjadi advokat benaran, kita juga harus menguasai. Ya, jangan kita hanya habis disumpah,
pakai baju toga, kita sudah mencari datang ke pengadilan. Silakan, tapi belajar. Terutama dalam hal kalau pidana itu, ya yang perlu Anda ketahui bahwa yang didahulukan adalah kepentingan terdakwa.